Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini, gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari Sobat Mystic Hunter. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Mbak Irni yang tinggal di daerah Jawa Timur, yang menceritakan tentang pengalamannya waktu disantet, sehingga bisa dikatakan ini merupakan seri radio mistis yang sedikit sensitif dan ekstrim tentunya. Terima kasih buat Mbak Irni yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini dialami oleh Irni sekitar tahun 1995 silam. Irni adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Mereka tinggal di sebuah rumah peninggalan orang tuanya. Irni sendiri waktu itu sudah memiliki 2 orang anak, dan ia bersama satu kakak perempuannya yang masih tinggal di sana. Jadi totalnya ada 2 keluarga yang menempati rumah peninggalan tersebut. Sementara 4 anggota keluarga yang lainnya sudah berpencar. Ada yang di Jogja dan ada juga yang merantau ke Jakarta. Setiap sebulan sekali, keluarga mereka selalu mengadakan arisan keluarga untuk sekedar kumpul-kumpul. Pagi itu, sekitar pukul 10 pagi, mereka berkumpul di rumah tersebut. Rumahnya tidak begitu luas, tapi luas halaman depan dan belakangnya cukup luas. Mungkin luasnya sekitar 500 meter persegi. Ada beberapa pohon di sana dan anak-anak riang gembira bermain, yang menambah kesan sejuk saat tinggal di sana. Akhirnya, kakak kedua Mbak Irni yang dari Jakarta sampai bersama istrinya dan 1 orang anak lelakinya. Kita sebut di sini dengan nama Wardoyo. Wardoyo dikenal pelit dan agak sombong, walaupun dia adalah pengusaha yang sukses di Jakarta. Tapi sangat sulit ketika dimintai bantuan oleh saudara-saudara kandungnya. Setelah anggota keluarga berkumpul, acara pun dimulai. Mereka pun saling bercengkrama. Lalu tiba-tiba Wardoyo berbicara. Ini rumah sudah tua ya, kenapa nggak dijual aja sih? Semua yang ada di sana pun terdiam. Dan kakak pertama Mbak Irni, yang kita sebut di sini dengan nama Pak Sutikno, menjawab, Ojo saiki lah War, jangan sekarang lah kalau mau bahas tentang jual rumah. Sementara Mbak Irni hanya terdiam. Di kepalanya berpikir, kalau rumah ini dijual, aku dan anak-anakku mau tinggal di mana? Lagian rumah ini juga sudah banyak sekali kenanganku sama ibu dan bapak. Singkat cerita, acara kumpul keluarga pun selesai. Sekitar kurang lebih 1 minggu kemudian, Mas Wardoyo kembali ke rumah tersebut. Mbak Irni yang sedang membersihkan halaman depan, sontak Irni bertanya, Loh, tumben Mas War datang ke sini. Ada perlu apa? Loh, memang Tikno tidak memberitahu kamu nih? Tanya Wardoyo. Enggak Mas, aku nggak tahu, jawab Irni. Jadi aku berencana mengumpulkan kakak-kakakmu untuk membicarakan perihal rumah ini, tapi belum pada datang, jawab Wardoyo. Ya udah Mas, duduk dulu sini, istirahat dulu. Tak buatkan kopi ya, tanya Irni. Wah boleh tuh, boleh.
jawab Wardoyo. Setelah menunggu sekitar 30 menitan, akhirnya para anggota keluarga mereka berkumpul. Seperti yang dijelaskan di awal, Mbak Irni adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Ia memiliki 4 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan yang bernama Sari yang tinggal bersamanya di rumah peninggalan tersebut bersama anak dan suaminya masing-masing. Dan Wardoyo membuka percakapan. Jadi gini saudara-saudariku, rumah ini kan sudah tua, ibu dan bapak juga sudah tidak ada. Jadi aku bermaksud untuk menjual rumah ini. Nanti hasilnya kita bagi rata. Apakah kalian setuju? Semua hanya terdiam. Aku sih ikut aja Mas War, gimana baiknya aja, jawab salah seorang anggota keluarga. Lalu Mbak Irni menjawab dengan keberatan. Aku udah setuju Mas War. Aku dan Mbak Sari udah betah tinggal di sini. Lagian anak-anak kita juga udah kerasan di sini. Kalau rumah ini dijual, mereka semua jadi tidak punya tempat untuk berkumpul. Lalu Mas Wardoyo menjawab, kali ini dengan nada agak keras. Aku juga anak ibu, aku juga punya hak atas rumah ini. Kalian hanya menumpang di sini. Lebih baik kita jual saja biar kalian bisa membeli rumah kalian masing-masing. Mbak Irni menjawab juga dengan nada keras. Mas, ini bukan masalah beli rumah baru atau enggak, tapi terlalu banyak kenangan di sini, Mas. Anak-anak kita juga udah kerasan saat main ke sini. Keadaan pun mulai memanas. Akhirnya Sutikno sebagai anak pertama berkata, sudah, kalian ini bersaudara, kenapa harus ribut masalah rumah peninggalan? Gak kasihan sama ibu dan bapak di akhirat sana? Hah? Sudah, aku anak pertama, biar aku yang mengambil keputusan. Aku juga tidak setuju kalau rumah ini dijual. Kalian tidak boleh protes, keputusan ada di tanganku sebagai anak pertama. Akhirnya semua tertunduk dan terdiam. Tanda lebih banyak yang setuju atas keputusan Sutikno, kecuali Wardoyo yang mulai terlihat geram. Lalu Wardoyo dengan emosi yang meledak-ledak menggebrak meja dengan keras. Awas kalian ya, kalian akan terima akibatnya. Lalu pergi meninggalkan mereka semua. Mbak Irni berkata, Mas Wardoyo dari dulu selalu begitu, keras kepala. Sudahlah nih, jangan diambil pusing. Pokoknya kalau Wardoyo datang lagi, kamu bilang aja sama Mas ya, biar Mas yang ngurus nanti, ucap Sutikno mencoba menenangkan. Sekitar 2 minggu kemudian, Mbak Irni mendapatkan kabar bahwa Mas Sutikno mengalami sakit keras dan dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di sana. Hari itu juga Mbak Irni langsung bergegas ke rumah sakit. Sesampai di sana, ia melihat keadaan kakaknya yang sangat memprihatinkan. Sutikno yang awalnya sehat bugar, kini badannya menjadi kurus kering hanya dalam kurun waktu beberapa hari. Sementara itu perutnya terus membesar. Hasil ronsen kedokteran pun tidak menunjukkan adanya masalah. Hanya saja Sutikno sudah seminggu ini tidak bisa makan. Bahkan untuk meminum, sesendok air pun tidak bisa. Ia langsung memuntahkan apa saja yang masuk ke mulutnya. Setelah kurang lebih 3 hari dirawat di rumah sakit, Sutikno akhirnya meninggal dunia. Istrinya bercerita, beberapa hari sebelum Sutikno sakit, sempat ada keanehan-keanehan di dalam rumahnya. Mulai dari ditemukan binatang-binatang aneh seperti kalajengking dan kelabang di lemari dan di area kamar. Awalnya istrinya mengira itu adalah hal yang wajar karena memang saat memasuki musim penghujan banyak ditemukan hewan-hewan seperti itu. Yang membuat keluarga Sutikno tercengang, malam itu sekitar pukul 11 malam terdengar ledakan keras dari atap rumahnya. Mereka mengira itu adalah suara mercon, tapi setelah diperiksa tidak ada tanda-tanda apapun. Keesokan harinya, setelah kejadian itu, barulah Sutikno merasa sakit yang begitu hebat di bagian perut. Dan yang membuat Mbak Irni aneh sekaligus jengkel, Wardoyo sama sekali tidak terlihat batang hidungnya saat kakaknya sakit sampai sudah meninggal sekalipun. Mas War benar-benar udah kelewatan, ucapnya. Awalnya mereka mengira peristiwa yang dialami oleh kakak pertamanya masih wajar, karena memang kakak pertamanya sebelum sakit sudah memiliki penyakit lambung kronis. Setelah kurang lebih 40 hari kematian Sutikno, kali ini giliran Mbak Sari yang mengalami hal serupa. Mulai dari ledakan misterius di sekitaran rumah dan ditemukan tanah berpasir di sekitaran sudut kamarnya. Padahal
Ia yakin tidak mungkin ada tanah yang bisa masuk di sana. Sampai yang terparah, ia pernah melihat ular hitam yang datang dan hilang secara misterius di area dapur. Awalnya Mbak Sari mengeluh sakit yang teramat sangat di bagian kepala dan perutnya yang terasa sangat panas. Mbak Sari mengalami hal yang sama, yaitu tidak mau makan sama sekali. Ketika memasukkan 1 sendok bubur, tapi yang dimuntahkan jauh lebih banyak, bahkan seperti ada tekstur darah bercampur nanah. Dan ada beberapa helai rambut di sana. Hari demi hari, keadaannya semakin memburuk sampai pernah di suatu hari, pihak keluarga mencoba pengobatan alternatif, tapi hasilnya tetap nihil. Setelah beberapa hari, akhirnya Mbak Sari pun meninggal dunia dengan cara dan kurun waktu yang kurang lebih sama. Dan lagi-lagi, semenjak kejadian itu sampai saat kakak dan adiknya meninggal dunia, Wardoyo masih belum terlihat. Mereka mulai mengira ada yang tidak beres dari serangkaian peristiwa yang mereka alami. Dan lagi-lagi, setelah kurang lebih 40 hari kematian Mbak Sari, kali ini giliran Mbak Irni yang mengalami hal serupa. Sore itu, ketika Mbak Irni sedang berniat menggosok pakaiannya yang baru saja ia angkat dari jemuran, di antara tumpukan-tumpukan pakaian itu ia melihat beberapa ekor kelabang berwarna hitam pekat di antara tumpukan pakaian tersebut. Mbak Irni pun ketakutan dan berteriak. Suaminya yang mendengar teriakan tersebut langsung menghampirinya. "Loh, ada apa bu? Kok teriak-teriak?" tanya suaminya. "Itu pak, aku lihat kelabang di tumpukan pakaian itu," jawabnya sambil bergidik. "Mana-mana, gak ada apa-apa bu," tanya suaminya. Dan tidak ditemukan apapun di sana. Malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari, Mbak Irni merasakan sekujur tubuhnya panas sekali seperti dibakar. Dan ketika digaruk, justru kulitnya seperti berdarah dan melepuh. Dan malam itu, mereka tidak bisa tidur. Suaminya yang sudah menyadari keanehan demi keanehan yang dialami oleh istrinya dan juga beberapa anggota keluarganya, akhirnya langsung membawa Mbak Irni ke suatu tempat pengobatan yang letaknya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Jaraknya memakan waktu tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat yang dituju. Di sana, mereka mendatangi sebuah rumah kecil. Dan di sana mereka sudah disambut oleh lelaki yang bisa dikatakan sudah sepuh, menggunakan peci berwarna putih lusuh. Mbak Irni belum mengucapkan sepatah kata pun, lalu pria itu berkata, "Kalian datang tepat waktu. Kalau terlambat sedikit saja, kamu bisa menyusul kakak kamu." "Loh, jadi Mbak sudah tahu apa yang istri saya alami?" Ya sudah, masuk dulu." Hanya itu yang diucapkan oleh pria sepuh tersebut. Akhirnya, Mbak Irni dan suaminya dipersilakan untuk masuk. Awalnya, Mbak Irni mengira ia akan dibawa ke pengobatan ilmu hitam. Tapi, pria itu menyuruh Mbak Irni dan suaminya untuk berwudu terlebih dahulu dan disediakan segelas air putih. Setelah itu, Mbak Irni disuruh duduk bersila dan sambil membacakan kalimat-kalimat zikir. Pesan Mbah itu hanya satu saat proses pengobatan. Jangan pedulikan suara-suara yang mengganggu di telinga. Tetap pejamkan mata dan bacakan kalimat zikir yang aku berikan tadi. Mbak Irni mulai duduk bersila dan memejamkan matanya. 5 menit berselang, Mbak Irni merasa ada di suatu tempat yang sangat ramai. Terdengar suara seperti benda yang berjatuhan. Suara tertawa yang sangat keras dan sekujur tubuhnya merasa panas, seperti sensasi terbakar api. Mbak Irni pun berteriak-teriak, "Ah, panas!" Dan terdengar juga suara-suara parau yang terus-menerus berkata, "Mati kamu, mati kamu, mati kamu." "Tahan, jangan sekali-kali membuka mata. Terus bacakan kalimat zikir tersebut dan selalu mengingat ke Gusti Allah," ucap pria tersebut. Setelah semua selesai, seketika badan Mbak Irni yang tadinya merasa lemas kini merasa jauh lebih baik. Sensasi panas dan gatal yang ia alami kemarin juga sudah tidak terasa lagi. Hanya menyisakan bekas luka karena ia menggaruk kulitnya terlalu keras kemarin.
Lalu Mbak Irni disuruh untuk meminum air yang disediakan tadi. "Sebenarnya apa yang menimpa saya dan keluarga kami, Mbah?" tanya Mbak Irni. "Kalian terkena santet tumpes kelor, jenis santet yang paling berbahaya dan bisa merenggut nyawa," jawab pria tersebut. Mbak Irni bertanya lagi, "Saya sudah jauh lebih baik, Mbah. Apa saya sudah sembuh dari pengaruh santet tersebut?" Lalu pria parubaya itu berkata, "Ini belum selesai. Butuh beberapa kali pengobatan lagi. Kamu harus puasa putih selama 3 hari. Ingat ke Gusti Allah dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu." "Nggih, Mbah. Tapi Mbah, siapa yang melakukan ini, Mbah?" tanya Mbak Irni. Pria itu menjawab, "Nanti kamu akan tahu sendiri." "Apa saya harus balas dendam ke orang itu, Mbah?" tanya Mbak Irni. "Tidak perlu balas dendam. Ia akan menanggung akibatnya atas apa yang telah ia lakukan. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai," jawab pria tersebut. Setelah itu Mbak Irni pun pamit. "Makasih nggih, Mbah. Ini berapa biayanya, Mbah?" Pria itu bertanya. "Biaya apanya?" "Biaya pengobatan saya, Mbah," kata Mbak Irni. "Saya nggak pernah meminta bayaran ketika ada orang yang mau datang ke saya. Sudah kewajiban saya membantu sesama manusia. Apalagi Gusti Allah menitipkan kemampuan lebih kepada saya," jawab pria tersebut. Walaupun pada akhirnya suami Mbak Irni memberikan sejumlah uang kepada pria tersebut. "Ya sudah, Mbah, terima ini ya. Karena Mbah udah ikhlas membantu kami juga ikhlas memberikan ini. Matur suwun nggih, Mbah." Mereka pun langsung bergegas pulang ke rumah. Sekitar 1 bulan kemudian, istri Wardoyo memberitahukan bahwa Wardoyo sering sekali bertingkah aneh. Kadang menangis, kadang tertawa, dan kadang marah. Seperti orang yang terkena gangguan jiwa. Dan tak jarang berteriak ketakutan seperti ada sosok-sosok yang mendekatinya dan mengganggunya. Dan sekitar tahun 2001, Wardoyo ditemukan meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Jasadnya ditemukan dalam keadaan tergantung di pagar balkon rumahnya dengan mata yang terbelalak dan lidah yang menjulur ke bawah. Di sini Mbak Irni bisa menyimpulkan siapa dalang di balik peristiwa demi peristiwa yang menimpa ia dan keluarganya. Tapi Mbak Irni tidak mau ambil pusing dan memilih lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saat itu, anak dan istri Wardoyo pergi entah kemana dan tidak ada kabar lagi. Cerita pun selesai. Semoga cerita yang dikirimkan oleh Mbak Irni bisa memberikan kita pelajaran dan bisa menghibur Sobat Mistik semua. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau invite lagi ke Sobat Mistik Hunter. Buat lu yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.